Makitimpla mo nga ako ng kape. Nakapupunta. Magkikita kami. Men. Yung Hashimoto. Perkenalkan, pria tua ini bernama Turo. Karena memiliki banyak lahan, ia terkenal sebagai saudagar perkebunan di kampungnya. Hari itu Turo mendapat telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang ingin memborong buah-buahan dari perkebunannya. Oleh karena itu, mereka pun membuat janji ketemuan dalam waktu dekat. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Turo, di rumah anak angkatnya yang bernama Aldoy malah asik bermesraan dengan istri muda Turo. Istri muda itu bernama Cita. Scene pun berlanjut di sebuah kantor polisi di mana seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Floyd. Atasan tersebut menyuruh Floyd untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Suatu hari, Aldoy membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita ini dinikahi Turo secara sah, maka apabila pria tua itu tiada, Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldo yang hanya anak angkat tidak akan mendapat apa-apa. Malam harinya, Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe. Bukannya banyak bertanya tentang buah-buahan, Vanessa ini malah sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri yang dasarnya memang pria mata keranjang, happy-happy saja digoda oleh wanita cantik seperti Vanessa. Meski tahu Turo sudah memiliki istri, Vanessa tetap nekat mengajak pria tua itu bermesraan. Tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi polisi Floyd sudah mengawasi mereka. Keesokan paginya, Aldoy memanas-manasi Cita yang sedang kesal karena suaminya tidak pulang ke rumah kemarin malam. Aldoy bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang Aldoy bilang ternyata benar. Di perkebunan miliknya, Turo sedang bersama dengan Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo kembali mengajak Vanessa bermesraan di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda, di rumah Aldoy dan Cita ternyata juga melakukan hal yang sama. Kepulangan Turo beserta Vanessa ke rumah itu sontak membuat Aldoy dan Cita kalang kabut. Sementara Cita menyambut suami dan tamunya di ruang tamu, Aldoy memilih bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldoy, namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldoy mengajaknya bermesraan. Setelah itu, Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Cita bersama dengan Turo. Nah, ketika mereka lengah, Cita mengeluarkan Aldoy dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldoy dan Cita pun diam-diam masuk ke dalam mobil yang akan dipakai dua orang itu. Rencananya Aldoy dan Cita akan membuntuti mereka. Tak seberapa lama, mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Beberapa menit setelah Turo dan Vanessa keluar dari mobil, Cita dan Aldoy pun menyusul mereka. Ternyata kecurigaan itu terbukti. Dengan mata kepalanya sendiri, Cita menyaksikan suaminya berselingkuh. Wanita cantik itu pun mengambil pisau dengan niat melukai Turo dan Vanessa. Beruntung dua peselingkuh itu berhasil selamat setelah Aldoy dan warga menghentikan Cita. Malam harinya, Turo meminta maaf pada Cita. Dengan segepok uang, ia merayu sang istri agar mau menerimanya kembali.
Sementara itu di sebuah penginapan, polisi Floyd berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldoy dan satu pria lainnya. Ketika Floyd bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan Turo. Floyd kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya. Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Chita untuk keluar rumah. Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Chita sudah mencampurkan racun pada suguhannya untuk Turo. Karena tidak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo, namun panggilan tersebut diangkat oleh Chita. Chita bilang Turo telah meninggal karena serangan jantung. Mendengar hal itu, Aldoy dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Dan benar saja, Turo sudah tidak bernyawa. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Aldoy dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Chita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Chita dan juga Floyd. Dengan bermodal semua uang milik Turo, mereka berdua melarikan diri ke kota lain dan film ini pun selesai. Uy! Importante ka na. Panis. Baka makita tayo ni Nilma. Kakarating lang. Magtrabaho. Patay na po yung tatay ko. Saan ka nang galing? 18, taga Samar. Di awal film diperlihatkan keributan kecil antara seorang pemandu lagu bernama Berna dengan seorang pelanggan di sebuah klub malam. Pelanggan itu akhirnya diamankan oleh satpam, sementara Berna ditenangkan oleh atasannya yang biasa dipanggil Mama. Setelah kejadian tersebut, Mama kemudian memberikan arahan kepada para staf agar tidak membuat masalah yang bisa merugikan tempat itu. Sesampainya di rumah, Mama melihat pacarnya yang bernama Tolit sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bisa dibilang, Tolit ini adalah berondongnya Mama karena usianya jauh lebih muda dari wanita itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Mama pun memilih untuk beristirahat di kamar. Nah, saat Tolit sedang merapikan rumah setelah teman-temannya pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengajaknya bermesraan. Ternyata wanita itu adalah selingkuhannya Tolit. Keesokan paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Tolit. Dalam obrolan mereka, Mama mengajak Tolit untuk bekerja di tempatnya karena sedang butuh tenaga tambahan. Tolit yang sedang menganggur pun setuju. Pada malam harinya, datang seorang wanita muda yang mencari pekerjaan. Ia melihat ada lowongan di tempat tersebut, lalu melamar. Wanita itu bernama Pinky. Pinky menjelaskan bahwa ia berasal dari desa. Ayahnya sudah meninggal sementara ibunya pergi entah kemana ketika Pinky masih kecil. Walaupun masih muda, ia ingin bekerja agar bisa bertahan hidup. Mama menerimanya karena memang sedang butuh staf baru. Malam itu, Pinky diminta hanya mengamati situasi terlebih dulu. Ada pelanggan yang tertarik pada Pinky, tetapi Mama menolak karena gadis itu belum resmi bekerja. Mama kemudian melatih Pinky menari, namun gerakannya masih kaku sehingga Mama sedikit kesal. Tolit pun mencoba menenangkan situasi. Di sisi lain, Tolit dan Satpam terlihat membicarakan Pinky karena penampilannya yang imut. Malam berikutnya adalah hari pertama Pinky bekerja.
Ternyata debutnya sukses besar dan membuat banyak tamu terhibur. Hal ini membuat Berna mulai merasa iri. Sebaliknya, Mama justru bangga karena Pinky memberi dampak positif. Beberapa hari berlalu, Pinky semakin populer. Seorang bos muda meminta Mama membawa Pinky ke mejanya dengan imbalan bonus besar. Namun Mama menolak karena Pinky belum siap. Saat beristirahat, Mama bertanya kepada Pinky, apakah ia siap jika suatu saat mendampingi tamu tertentu. Pinky yakin ia mampu. Melihat rasa percaya diri itu, Mama pun mengizinkannya. Sementara Berna semakin iri melihat perkembangan Pinky. Setelah menemani bos muda, Pinky mendapat bonus dan ia membaginya kepada Mama sebagai tanda terima kasih. Bahkan Pinky membelikan makanan kesukaan Mama. Keesokan harinya, Mama mengajak Pinky membeli pakaian di pasar. Di sini terlihat Tolit mulai memperhatikan Pinky dan nampaknya suka pada gadis itu. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Pinky untuk tinggal bersama karena sebelumnya Pinky hanya menginap di tempat kerja. Sabay-sabay na tayong pumasok mamaya. Saat berlatih menari di tempat kerja, Berna dengan sengaja menyenggol Pinky hingga membuat Mama marah. Tetapi Berna tetap bersikap cuek. Pagi harinya di rumah, Mama pamit keluar untuk membayar listrik, meninggalkan Pinky berdua dengan Tolit yang masih tidur. Setelah selesai mandi, Pinky didatangi oleh Tolit yang ingin memberinya hadiah berupa pakaian. Namun setelah memberikan hadiah itu, Tolit memaksa Pinky untuk melayani hasratnya. Bahkan ia sempat merekam Pinky saat sedang tidak memakai sehelai benang pun. Video itu kemudian digunakan Tolit untuk memaksa Pinky agar mau melayani hasratnya di hari-hari selanjutnya. Bahkan jahatnya lagi, Tolit juga menggunakan Pinky sebagai pelunas hutang pada temannya. Karena Tolit tidak memiliki uang, jadi ia memperbolehkan teman yang dihutanginya untuk bermesraan dengan Pinky. Pinky pun bernegosiasi dengan Tolit kalau ia bersedia melakukan hal itu, tapi sebagai gantinya video tersebut harus dihapus. Suatu malam, Mama dimarahi oleh bosnya karena pendapatan menurun. Di rumah, ia juga bertengkar dengan Tolit karena pacarnya itu tidak menuruti ucapannya. Saat dini hari, Mama terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika mengecek kamar Pinky, Mama mendapati Tolit sedang bermesraan dengan Pinky. Mama marah dan mengusir Tolit. Ia juga memarahi Pinky karena merasa telah dikhianati. Namun Pinky balik marah dan memperlihatkan sebuah foto yang mengejutkan. Pinky ternyata adalah anak kandung Mama yang dulu wanita itu tinggalkan bersama suaminya. Mama terkejut dan menyesal telah meninggalkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit di masa lalu. Walaupun terluka secara emosional, Pinky akhirnya memaafkan Mama. Mereka berdua berbaikan dan Mama berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di tempat kerja, Mama mengambil seluruh uang di kasir dan juga sebuah kalung milik Berna. Ia melakukan itu agar bisa pergi bersama Pinky dan memulai hidup baru. Film ini pun selesai.